Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas individu saya yang berjudul apa sih hubungan banjir pasang dengan supply chain management. Kita akan melihat bagaimana fenomena alam bisa mengacak-acak alur logistik. Nah, teman-teman, di slide pertama ini saya akan menjelaskan banjir pasang atau rob. Ini merupakan fenomena alam yang sering terjadi di wilayah pesisir. Wilayah ini umumnya menjadi pusat aktivitas ekonomi, pelabuhan, dan industri. Di sisi lain, supply chain management (SCM) adalah sistem yang mengatur aliran barang dari produsen hingga konsumen. Ketika banjir pasang terjadi, aktivitas SCM dapat terganggu secara signifikan. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara banjir pasang dan SCM. Banjir pasang atau rob adalah kondisi naiknya air laut ke daratan akibat pasang air laut yang tinggi, penurunan muka tanah, serta perubahan iklim. Banjir ini tidak selalu disertai hujan, namun dapat merendam jalan, pelabuhan, gudang, dan kawasan industri dalam waktu yang cukup lama. Dampaknya sangat besar terhadap aktivitas ekonomi dan logistik. Di pesisir laut, gudang berdiri, pelabuhan ramai siang dan pagi, truk-truk datang membawa harapan bahan baku untuk produksi berjalan. Tiba-tiba air laut meninggi, banjir pasang datang tak panggil permisi. Jalan terendam, kapal tertahan, rantai pasok mulai kekencangan. Banjir pasang, oh banjir pasang, menghentikan roda distribusi barang. Supply chain diuji di tengah tantangan antara biaya, waktu, dan tuntunan pelanggan. Gudang pasok pun rusak, mesin berhenti, produksi terhambat. Pesanan datang tak bisa ditunda, namun alam berkata kita harus jeda. Banjir pasang, oh banjir pasang, SCM ditutup lebih matang. Bukan hanya murah dan cepat, tapi siap hadapi risiko yang dekat dari pemasok sampai konsumen. Semua terhubung dalam satu aliran. Banjir pasang jadi ingat, SCM harus kuat dan berkelanjutan. Dari pemasok sampai konsumen, semua terhubung dalam satu aliran. Banjir pasang jadi ingat, SCM harus kuat dan berkelanjutan. Banjir pasang, oh banjir pasang, SCM ditutup lebih matang. Bukan hanya murah dan cepat, tapi siap hadapi resiko yang dekat. Gudang basah, stok pun rusak, mesin berhenti, produksi terhambat. Pesanan datang tak bisa ditunda, namun alam berkata kita harus jeda. Nah, untuk slide ketiga ini ada pengertian supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan terintegrasi terhadap aliran bahan baku, proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga produk sampai ke tangan konsumen. SCM bertujuan untuk menciptakan efisiensi, biaya, ketepatan waktu pengiriman, serta keputusan pelanggan. SCM mencakup transportasi, penggudangan, persediaan, dan manajemen risiko. Nah, di slide 4 ini, titik hubungan banjir pasang dan SCM. Hubungan banjir pasang dengan SCM terletak pada lokasi dan aktivitasnya. Banyak fasilitas SCM seperti pelabuhan, gudang, dan jalur distribusi berada di daerah pesisir. Ketika banjir pasang terjadi, seluruh alur rantai pasok dapat terganggu.
mulai dari pengiriman bahan baku hingga distribusi produk akhir. Pesisir laut, pusat ekonomi, gudang dan pabrik berdiri rapi, ekspor impor jadi andalan, rantai pasok jadi kehidupan. Namun berdatang tiap tahun, air asing masuk ke jalan pembangunan, tetap bisa melintas lagi, biaya naik tak terhindari. Supply chain, oh supply chain, kau tak bisa jalan sendirian saat banjir pasang datang melanda, perencana jadi senjata utama. Service stock mulai ditambah, gudang baru jadi pilihan arah, rute alternatif dirancang tepat agar distribusi tetap selamat. Supply chain, oh supply chain harus tangguh dan penuh perhitungan. Banjir pasang bukan sekedar bencana, tapi ujian sistem manajemen nyata. Data dipakai, risiko dihitung, teknologi bantu, keputusan terhubung dari hulu sampai hilir, tujuan agar pasokan tetap berkesinambungan. Logistik belajar dari roh, SCM tumbuh jadi lebih siap, alam dan bisnis harus seimbang agar rantai pasok tetap berkembang. Supply chain management, teknologi bantu, keputusan terhubung dari hulu sampai hilir, tujuan agar pasokan tetap bersinambung. Supply chain harus tangguh dan penuh perhitungan. Banjir pasang bukan sekedar bencana, tapi ujian. Nah, lanjut untuk slide kelima, dampak banjir pasang terhadap transportasi. Nah, banjir pasang ini menyebabkan raya terendam, pelabuhan lumpuh, dan aktivitas bongkar muat terganggu. Akibatnya, pengiriman bahan baku terlambat, produk tidak sampai ke konsumen tepat waktu, biaya transportasi meningkat. Kondisi ini membuat kinerja SCM menjadi tidak efisien, teman-teman. Lanjut ke slide ke-6, dampak terhadap penggudangan dan produksi. Gudang yang terendam banjir pasang dapat mengalami, yang pertama adalah kerusakan stok barang, yang kedua penurunan kualitas produk, dan yang ketiga itu ada kerusakan mesin dan peralatan produksi. Nah, untuk akibatnya proses produksi terhenti dan perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan pasar. Lanjut ke slide 7, dampak terhadap persediaan dan biaya gangguan akibat banjir pasang. Memaksa perusahaan menambah safety stock untuk menghindari kekosongan barang. Namun, hal ini berdampak pada meningkatnya biaya penyimpanan, penurunan efisiensi operasional, meningkatnya risiko kerugian. Semua ini menunjukkan eratnya hubungan banjir pasang dengan pengelola SCM. Nah, di sini ada peran SCM dalam menghadapi banjir pasang. SCM berperan penting dalam mitigasi risiko banjir pasang melalui yang pertama itu ada diversifikasi pemasok, yang kedua ada penentuan rute distribusi alternatif, yang ketiga ada pemanfaatan teknologi informasi. Nah, penempatan gudang di lokasi yang lebih aman dengan SCM yang baik, dampak banjir pasang dapat diminimalkan. Pesanan menumpuk di atas meja, konsumen menunggu di penggunanya, produksi terhenti sementara karena banjir pasang melanda.
aktif berpikir keras, menyusun strategi dengan cerdas memasok cadangan, dihubungi agar pasokan tetap terpenuhi. SCM bangkit di tengah roh, tak menyerah, ada alam roh dengan perencanaan dan inovasi, rantai pasok tetap beroperasi. Gudang aman jadi prioritas, lokasi tinggi mulai dibahas, bukan hanya untung yang dikejar, tapi keberlanjutan di masa depan. SCM bangkit di tengah roh, belajar dari setiap masalah hidup. Banjir pasang jadi pelajaran, manajemen risiko itu keharusan. Transportasi bukan sekedar jalan, tapi strategi dan kesiapan. Produksi bukan hanya mesin, tapi sistem yang saling terkait. Tapi banjir pasang mungkin datang lagi, namun SCM ini lebih siap berdiri karena rantai pasok yang kuat mampu bertahan di segala keadaan sulit. Transportasi bukan sekedar jalan, tapi strategi dari kesiapan. Produksi bukan hanya mesin, tapi sistem yang saling terkait. Nah teman-teman, untuk kesimpulannya, banjir pasang memiliki hubungan yang sangat erat dengan supply chain management karena berdampak langsung pada transportasi, pergudangan, produksi, dan distribusi. Dengan penerapan SCM yang efektif dan adaptif, perusahaan dapat mengurangi risiko, menjaga kelangsungan pasokan, dan tetap bertahan meskipun menghadapi bencana alam seperti banjir pasang. Baik, sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.